Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah data kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar tuntas soal kesehatan ekonomi Indonesia di awal tahun. Kita punya data terbaru dari BPS yang jujur aja menarik banget buat dibedah. Jadi, buat kalian yang pengen tahu beneran sekuat apa sih fondasi ekonomi kita sekarang, kalian ada di tempat yang pas. Oke, nggak usah lama-lama, mari kita bedah sama-sama anatomi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama tahun 2026. Kita langsung aja tembak ke angka utamanya nih, 5,61%. Angka ini bukan sekedar angka biasa ya. Ekonomi kita sukses berekspansi di angka 5,61% secara year on year. Atau kalau kita bandingin sama periode yang sama di tahun lalu. Ini beneran pencapaian yang sangat impresif. Dan angka inilah yang bakal jadi sauh dari semua obrolan kita hari ini. Tapi, tunggu dulu. Pasti kalian mikir kan? Di tengah dinamika global yang lagi nggak menentu, mulai dari harga komoditas yang naik turun sampai tensi ekonomi antar negara, gimana caranya angka fantastis ini bisa kecapai? Resep rahasianya apa nih? Nah, pertanyaan besarnya adalah mesin pembakar apa sih yang paling dominan menggerakkan ekonomi kita? Biar gampang dan nggak pusing, kita udah siapin roadmap-nya. Kita bakal kupas ini lewat 5 bagian utama, mulai dari sorotan utama, dinamika ekonomi global, mesin konsumsi, sektor produksi dan investasi, sampai lapangan usaha yang paling mendongkrak PDB. Yuk langsung kita mulai dengan bagian pertama kita, sorotan utama pertumbuhan ekonomi. Jadi gini, poin krusial yang harus kita pegang adalah pertumbuhan 5,61% year on year tadi. Ini benar-benar ngebuktiin resiliensi atau ketangguhan asli ekonomi nasional kita. Emang sih, kalau kita ngelihatnya secara kuartalan atau quarter to quarter, ada kontraksi musiman, minus 0,77%. Tapi jangan salah paham dulu, kontraksi di kuartal pertama dibandingin kuartal keempat pas akhir tahun itu, pola historis yang wajar banget. Momentum aslinya, tenaga mesin yang sebenarnya, itu justru kelihatan dari perbandingan tahunan yang mencapai 5,61% tadi. Fondasi kita masih sangat kokoh. Nah, sekarang kita geser sedikit sudut pandangnya. Kita masuk ke bagian kedua, dinamika ekonomi global. Kenapa kita bahas global? Karena ya, Indonesia kan nggak hidup sendirian di dalam gelembung. Walaupun sinyal perdagangan internasional sekarang ini lagi campur aduk, nyatanya negara-negara mitra utama kita kayak Amerika Serikat dan Tiongkok masih nyetak pertumbuhan positif di awal tahun 2016 ini. Tiongkok misalnya masih bisa tumbuh 5,0%. Artinya apa? Artinya meski ada bayang-bayang ekonomi global melambat, pasar ekspor andalan kita masih bernapas lega dan roda perdagangan tetap berputar. Efeknya ke komoditas kita gimana? Nah, ini lumayan beragam. Harga minyak kelapa sawit atau CPO emang sedikit terkontraksi, minus 1,81%. Tapi, lihat di sisi terangnya. Ekspor krusial kita yang lain malah nyetak untung gede-gedean. Harga batu bara melesat naik 11,31%. Gas alam meroket 14,42%. Dan nikel, bintang primadona kita nih, naik 11,27%. Angka-angka hijau inilah yang jadi bantalan empuk buat penerimaan negara. Oke, kita tinggalkan panggung global dan beralih ke jagoan utama yang bikin kuartal ini nyala, mesin konsumsi dan mobilitas domestik. Biar data makro ini nggak kerasa ngawang, kita tarik ke keseharian kita deh. Kenapa ekonomi bisa melaju kencang? Jawabannya simple, daya beli masyarakat lagi bagus-bagusnya. Transaksi belanja online atau e-retail itu naik 6,19% secara kuartalan. Terus, indeks penjualan eceran real juga tumbuh 4,74% year on year. Ditambah lagi, momen cairnya THR dan gaji ke-14 kemarin benar-benar membanjiri pasar sama uang tunai. Dan kita semua tahu kan, uang THR biasanya numpang lewat doang buat langsung dibelanjain. Kepercayaan diri masyarakat buat belanja ini kelihatan jelas dari transaksi uang elektronik dan kartu yang melonjak 4,20%. Konsumsi rumah tangga benar-benar jadi tulang punggung kita. Dan uangnya tuh nggak cuma dipakai buat belanja barang, tapi juga buat jalan-jalan. Kuartal pertama ini diwarnai banyak momen libur nasional dan lebaran. Dan dampaknya luar biasa. Lihat aja nih angka mobilitas yang meroket tajam. Angkatan darat meledak 20,20%. Angkutan sungai dan danau bahkan nyentuh hampir 24%. Penerbangan juga naik 5,27%, angkutan laut 4,44%, dan perjalanan turis domestik melambung 13,14%. Pergerakan manusia sebanyak ini ibarat darah segar yang mompa denyut nadi ekonomi daerah secara langsung. Lantas, gimana respons para pelaku usaha dan investor ngelihat konsumsi masyarakat yang meledak ini? Mari kita kupas di bagian sektor produksi dan investasi. Berita baiknya, mesin-mesin pabrik kita ikutan kerja lembur.
Indikator dari BPS maupun Bank Indonesia nunjukin optimisme yang solid banget. Indeks kondisi dan prospek bisnis manufaktur BPS ada di angka 51,37 dan Prompt Manufacturing Index-nya BI ada di 52,03. Ingat ya, selama angkanya di atas 50, itu artinya sektor manufaktur kita lagi ada di zona ekspansi yang sehat. Pabrik-pabrik ngebut produksi barang buat menuhin lonjakan permintaan domestik tadi. Nah, kepercayaan diri para produsen ini secara otomatis narik aliran modal. Pengusaha pada rajin perbarui alat. Kelihatan dari impor barang modal yang tumbuh impresif di angka 14,27%. Secara total, penanaman modal dalam maupun luar negeri naik 7,22%. Pemerintah juga nggak mau ketinggalan dong. Belanja modal APBN melonjak fantastis 36,69%. Dan yang ngunci semua iklim positif ini adalah Bank Indonesia, yang nahan suku bunga acuan tetap stabil di 4,75%. Lingkungan yang pas banget buat dunia usaha berekspansi tanpa tercekik bunga tinggi. Oke, sekarang kita sampai di bagian akhir bedah data kita. Lapangan usaha pendongkrak PDB. Sektor mana aja sih yang sebenarnya paling berjasa memikul beban pertumbuhan ini? Kalau kita belas struktur ekonomi nasional kita, ini dia 5 pilar raksasanya. Industri pengolahan tuh masih jadi juara bertahan penyumbang terbesar. Ditempel ketat sama sektor perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan. 5 sektor raksasa inilah fondasi utamanya. Mereka yang nyerap paling banyak tenaga kerja dan mastiin kapal ekonomi Indonesia tetap melaju stabil. Tapi tunggu dulu. Cerita pertumbuhan yang paling agresif di kuartal ini nyatanya justru bukan datang dari 5 raksasa tadi loh. Kejutannya ada di sektor jasa. Sektor administrasi pemerintahan memimpin dengan pertumbuhan meledak di 19,07%. Ini udah pasti didorong sama persiapan pemilu, pengeluaran birokrasi, dan belanja pegawai. Di bawahnya ada jasa kesehatan yang tumbuh 13,28%, disusul jasa perusahaan di 12,67%. Sektor-sektor inilah yang sukses nyetak pertumbuhan 2 digit. Bukti nyata betapa kencangnya perputaran uang di sektor layanan profesional dan publik. Jadi kita udah ngelihat anatomi lengkapnya ya. Angka 5,61% ini tuh terwujud karena kolaborasi cantik. Mulai dari mobilitas liburan yang tinggi, kucuran uang THR, pabrik-pabrik yang ekspansif, sampai dorongan belanja pemerintah. Sebuah kombinasi yang benar-benar solid. Tapi sebelum kita tutup rangkuman hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian pikirin. Mengingat banyak banget dorongan di kuartal ini asalnya dari faktor musiman, kayak lebaran dan siklus belanja awal tahun, bisakah momentum sekuat 5,61% ini bertahan di kuartal berikutnya? Bakal setangguh apa ekonomi kita berlari pas efek musiman ini mulai pudar? Ini pertanyaan kritis yang wajib banget kita pantau bareng ke depannya. Terima kasih udah ngikutin sesi bedah data kita hari ini. Tetap kritis, terus belajar, dan sampai jumpa di analisis seru berikutnya.